Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan teknik asinkronus. Karena itu Ustaz Dika membuat sebuah video untuk kalian untuk dipelajari bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang teks sejarah dan fiksi sejarah. Ada dua pembeda di situ, sejarah dan fiksi sejarah. Apa bedanya? Sejarah merupakan sebuah cerita di masa lampau yang benar-benar terjadi. Sedangkan fiksi sejarah adalah sebuah cerita khayalan. Namanya juga fiksi, berarti khayalan. Yang latar belakangnya adalah sejarah. Artinya, meskipun ini adalah sebuah cerita fiksi, namun latar belakangnya adalah latar belakang yang benar-benar terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Kalau sejarah ini mudah saja kita ketahui. Kita belajar sejarah yang pernah kalian pelajari bersama Ustadz Tohir, yang kalian pelajari bersama Ustadzah Maryam, itu adalah sejarah. Semuanya benar-benar terjadi. Baik itu di masa lampau, masa kemerdekaan misalnya, atau masa lampau zaman kerajaan misalnya, atau masa yang lampau sekali zaman dinosaurus. Itu semuanya adalah cerita sejarah. Cerita yang benar-benar terjadi, tidak ada unsur khayalan sama sekali. Berbeda dengan cerita fiksi sejarah, dia adalah sebuah cerita yang berlatar belakang sejarah. Latar belakangnya saja yang sejarah, tetapi di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak nyata. Lalu apa bedanya dengan sejarah, Ustazah? Sama-sama sejarah ini. Ya, bedanya tadi ada unsur fiksinya. Kalau ini semua tokohnya nyata, pernah hidup atau masih hidup, binatang-binatangnya juga benar-benar ada. Sedangkan yang ini ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Apanya itu yang tidak nyata? Ya tokohnya, ya kejadiannya, ya kotanya dan sebagainya. Sekarang Ustaz Dika akan memberikan dua contoh cerita. Yang satu adalah cerita sejarah, yang satunya lagi adalah cerita fiksi sejarah. Perhatikan perbedaannya ya. Suatu hari tentara sekutu mengultimatum kota Surabaya dan seluruh penduduk Surabaya untuk menyerahkan senjata. Bung Tomo sebagai pemimpin saat itu menolak dengan keras. Beliau mendatangi Radio Republik Indonesia dan kemudian mengajak rakyat Surabaya, mengajak arek-arek Surabaya untuk tidak begitu saja memenuhi permintaan tentara sekutu, menyerahkan senjatanya dan takluk, kalah. Bung Tomo lewat pidatonya berkata bahwa kita tidak boleh menyerah begitu saja, tetapi kita juga tidak boleh menyerang secara langsung, tunggu aba-aba. Begitu luar biasanya pidato Bung Tomo tersebut sehingga mampu membakar semangat arek-arek Surabaya waktu itu, dan pada saat yang tepat mereka memenangkan kejadian tersebut. Dan pada saat yang tepat mereka berhasil mempertahankan kota Surabaya, merobek bendera merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih, dan Jenderal Malabi terbunuh pada peperangan itu. Itu tadi adalah sebuah cerita sejarah. Sekarang kita akan mencoba mengambil cerita sejarah tersebut, menggabungkannya dengan sebuah cerita yang Ustazah karang, Ustazah buat, dan namanya juga karangan, tidak benar-benar terjadi. Oke, kita mulai ya. Sebuah fiksi sejarah. Suatu hari tentara sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata dan menyerah, tanda kalah. Gendis dan kakaknya terkejut. Apakah mau orang Surabaya menyerah begitu saja?
Tetapi akhirnya Gendis merasa lega. Di radio didengarnya suara Bung Tomo yang begitu bergelora mengajak arek-arek Surabaya untuk tetap mempertahankan kotanya. Gendis sebagai seorang perempuan tentu saja tidak bisa dia berada di garis terdepan melawan tentara sekutu. Tapi dia berjuang dengan caranya. Hari itu, di saat itu, Gendis menyiapkan makanan yang ia punya. Diambilnya umbi-umbian di belakang rumahnya, kemudian dimasaknya. Dan dengan hati-hati dimasukkannya ke dalam kain dan dibungkusnya. Diniatkannya makanan itu untuk para tentara dan arek-arek Surabaya yang berjuang. Dan di tengah pertempuran itu, Gendis menunggu di pinggir kota. Diberikannya ubi rebus yang ia punya, diberikannya singkong rebus yang dia punya sebagai pengganjal perut mereka yang berperang. Akhirnya Surabaya berhasil memenangkan pertempuran itu. Bendera merah putih biru berhasil disobek dan berubah menjadi merah dan putih. Dan Jenderal Malabi terbunuh pada pertempuran itu. Baik, kalian tahu perbedaannya sekarang? Di sejarah ada tokoh Bung Tomo yang sedang berpidato. Di fiksi sejarah juga ada Bung Tomo yang berpidato. Tapi bedanya di sini ada Gendis dan kakaknya. Itu yang sudah maksud adalah tokoh yang tidak nyata. Tokoh itu tokoh hayalan. Gendis dan kakaknya tidak benar-benar terjadi. Gendis juga tidak sedang merebus ubi, tidak sedang merebus singkong. Gendis juga tidak sedang menunggu para tentara yang pulang berperang dan memberikan makanannya. Tidak pernah ada itu. Itu hanya karangan Usadika saja. Tetapi latar belakangnya adalah sejarah. Apa latar belakangnya? Perang Surabaya. Jika kalian ingin tahu lebih jelasnya lagi, seperti apa sih sebuah fiksi sejarah itu, nanti sudah tulis di deskripsi video ini. Ada sebuah film animasi yang luar biasa, judulnya Battle of Surabaya. Di situ bercerita tentang perang Surabaya 10 November sama seperti yang sudah sampaikan tadi, tetapi dibuat animasinya yang luar biasa. Di situ ada tokoh Musa dan lain-lainnya, dan kalian bisa melihat di situ apa sih fiksi sejarah itu, apa latar belakang sejarahnya, dan kalian akan bisa membedakan mana yang sejarah, mana yang tidak, mana yang fakta, dan mana yang khayalan. Itu saja dari Usadika. Selamat belajar, dan jangan lupa kerjakan Google Form-nya ya. Mudah kok, santai saja mengerjakannya. Yang penting segera dikerjakan supaya pekerjaanmu tidak bertumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.